Munculnya COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona menggemparkan dunia, termasuk Indonesia. World Health Organization yang disingkat dengan WHO mengatakan bahwa virus ini merupakan pandemi. Saat ini, medis adalah garda terdepan dalam penanganan virus corona. Beginilah perjuangan tenaga medis melawan COVID-19. Sebelum bertugas, para medis mengenakan alat pelindung diri hingga berlapis-lapis. Umumnya, alat pelindung diri ini digunakan sekali pakai. Setelah dipakai, masker, sarung tangan, dan penutup kepala harus dibuang. Oleh sebab itu, tenaga medis kerap harus menahan haus dan berusaha tidak ke kamar mandi hingga berjam-jam karena keterbatasan APD. Apalagi dengan kasus kian hari kian bertambah. Ketersediaan APD semakin berkurang. Beberapa rumah sakit bahkan terpaksa harus memakai jas hujan. Tak ada yang salah dengan terjangkit virus. Semua memang kehendak yang kuasa. Namun, alangkah baiknya jika kita mencegah. Kita tak pernah tahu kapan kita akan tertular virus tersebut. Atau malah kita yang menularkan virus tersebut pada orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu, mari kita hargai perjuangan saudara kita, para medis yang tak kenal lelah demi raga yang lain, bertaruh nyawa demi kita, masyarakat Indonesia. Bahkan, kini tak sedikit dokter yang meninggal karena tertular virus. Kita bisa membantu mereka menjadi garda terdepan dengan meminimalisir penyebaran COVID-19. Mengatakan bahwa dokter dan para medis adalah garda terdepan dalam penanganan wabah COVID-19. Sebagai seorang dokter, saya mengatakan justru Anda semua yang berperan di garda terdepan. Kami sebagai tenaga medis berada di barisan paling terakhir. Anda semua bisa mencegah wabah ini dengan segala daya kemampuan Anda untuk bisa menjaga keluarga, tetangga, bahkan seluruh umat manusia. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Untuk mencegah agar kita tidak tertular virus corona COVID-19 ada beberapa cara. Berikut beberapa panduan dari World Health Organization atau WHO. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin, cuci tangan secara teratur dan sesering mungkin dengan sabun dan air atau bahan mengandung alkohol akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan kamu. Yang kedua, terapkan social atau physical distancing. Jaga jarak minimal 1 meter dengan mereka yang batuk atau bersin. Alasannya, ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, kamu bisa menghirup tetesan air yang mungkin saja mengandung virus COVID-19. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan virus mungkin menempel di sana. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut kamu. Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh dan bisa membuat sakit. Keempat, lakukan aturan bersin yang benar. Pastikan kamu dan orang-orang di sekitar untuk selalu menutupi mulut dan menutupi hidung dengan siku tangan yang ditekuk ketika batuk atau bersin. Kemudian segera buang tisu bekasnya. Alasannya, tetesan tersebut akan menyebarkan virus. Yang kelima, memakai masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona, sebab virus corona dapat menyebar melalui droplets
dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Masker juga dapat digunakan ketika seseorang dalam kondisi yang kurang sehat. Hindari untuk menggunakan satu masker secara berulang-ulang, sebab masker dapat mengandung berbagai jenis kuman, bakteri, dan virus setelah dipakai. Nah, kita juga harus menjaga kesehatan kita sendiri. Kita harus menerapkan pola hidup sehat untuk kita sendiri, seperti kita mengonsumsi air putih yang cukup, dan kita harus makan 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada sayur, ada protein, ada karbohidrat, ada buah-buahan. Kita harus rajin berolahraga, kita juga harus istirahat yang cukup, tidur teratur. Dan kalau kalian mengalami gejala-gejala corona seperti demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, terus batuk, sesak nafas, dan itu udah berangsur-angsur lama, sekitar 2 minggu, atau kalian habis pergi-pergi keluar negeri atau keluar kota dan kalian mengalami suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius atau batuk atau sesak nafas, segeralah kalian ke rumah sakit karena mungkin saja kalian mengidap corona. Oke? Selain menjaga kesehatan fisik, penting bagi kita untuk memanajemen kecemasan. CCN Indonesia menjelaskan ada beberapa cara untuk memanajemen kecemasan dalam menghadapi COVID-19, yaitu yang pertama, biasakan mengakses berita secara sehat. Kecemasan terkait kesehatan kadang timbul dengan membaca dan mencari informasi baru. Jadi, perlu bagi kita untuk membatasi frekuensi pengecekan berita dari sumber apapun dalam sehari. Yang kedua, atur perspektif. Statistik terkait jumlah orang yang terinfeksi dan meninggal tampak menakutkan. Jika merasa cemas, sebaiknya menempatkan mereka ke dalam perspektif. Berita utama mungkin membuat kita percaya bahwa ini adalah kejadian bencana, tetapi melihat bukti secara objektif dapat membuat pikiran tenang. Yang ketiga, praktis self-care. Virus corona saat ini jadi topik kesehatan global. Cara yang bisa dilakukan adalah merawat diri sendiri atau self-care. Jika merasa sangat cemas, lakukan self-care dengan cara apapun yang dirasa berhasil. Semisal, bertemu teman, mandi agak lama untuk menyegarkan pikiran. Saat rasa cemas mempengaruhi pekerjaan, bisa meminta waktu untuk absen. Yang keempat, menelisik asal rasa cemas. Kecemasan seolah monster yang misterius. Luangkan sejenak untuk memeriksa asal rasa cemas Anda. Misalnya, cemas karena kondisi kesehatan atau manifestasi dari rasa khawatir akan berbagai hal. Yang kelima, cari sumber terpercaya. Maraknya berita hoax akan membuat kamu merasa lebih was-was. Bahkan, dalam sehari banyak sekali informasi yang beredar mengenai COVID-19. Informasi yang kamu konsumsi melalui grup aplikasi pesan maupun sosial media harus benar-benar kamu saring kebenarannya. Informasi yang beredar dari teman maupun keluarga juga patut Anda waspadai. Yang keenam itu ada alihkan perhatian. Wabah COVID-19 yang menghantui kecemasan diri kamu tentu membuat kamu merasa berfokus terus-menerus terhadap wabah ini. Tidak ada salahnya jika kamu selalu waspada. Namun, jangan sampai informasi yang kamu konsumsi membuat pikiranmu menjadi panik. Kamu harus berpikir tenang dan mengalihkan perhatian kamu untuk bersantai dan menenangkan pikiran. Sebagai contoh, kamu bisa mengalihkan perhatian kamu kepada hobi seperti membaca buku, merawat tanaman, memasak, dan banyak lagi. Yang ketujuh, berpikir positif. Kamu bisa memulainya memberikan sugesti positif pada diri kamu sendiri.
Poin ini sangat penting karena jika kamu menghilangkan pikiran negatif pada diri kamu, pikiran kamu akan jauh lebih tenang. Hal ini bisa kamu lakukan dengan cara memberikan sugesti positif pada diri kamu maupun ke orang lain. Mulailah berfokus pada hal-hal yang menurut kamu menyenangkan, seperti berbagi cerita dengan teman, berkomunikasi melalui telepon, dan masih banyak lainnya.